Tidak hanya menutup Wisma Atlet selama 7 hari ke depan, sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama pasien COVID-19 varian Omicron 16 Desember lalu, otoritas Bandara Soekarno-Hatta juga meningkatkan pengawasan penumpang dan menambah pintu masuk kedatangan penumpang dari luar negeri di Terminal 2F untuk menghindari penumpukan. Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat tidak panik dan mengimbau tidak berpergian ke luar negeri. Meski begitu, pemerintah memastikan tidak akan menerapkan PPKM level 3 serentak saat libur akhir tahun. Pasca temuan kasus baru virus COVID varian Omicron dengan 5 kasus probable, otoritas Bandara Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan penumpang yang datang dari luar negeri dengan memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan dan tes swab PCR. Tidak hanya itu, otoritas Bandara Soekarno-Hatta juga menambah pintu masuk kedatangan penumpang dari luar negeri di Terminal 2F untuk menghindari penumpukan penumpang dan terjadinya klaster baru di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa banyaknya orang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan ini potensi salah satunya adalah penumpukan di salah satu tempat. Untuk hal tersebut, maka dari otoritas bandara serta Angkasa Pura itu akan membagi dua. Jadi kedatangan dari luar negeri tidak hanya ada di Terminal 3, tapi juga ada Terminal 2F. Pemeriksaan juga dilakukan dengan metode baru sehingga lebih mengarah pada deteksi varian Omicron. Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyebut telah mendeteksi ada 5 kasus probable Omicron. 2 kasus diantaranya adalah warga negara Indonesia yang baru datang dari Amerika Serikat dan Inggris melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang kini sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta. Sedang 3 kasus lainnya adalah warga negara asing asal Tiongkok, bagian dari 126 penumpang pesawat charter flight Thai Lion di Bandara Internasional Samratulangi Manado yang saat ini sudah diisolasi. Sampel kelima suspek dugaan Omicron ini sedang dikirim ke Balitbangkes. Hasilnya diharapkan sudah keluar dalam 3 hari ke depan. Charter flight ya, terus kami luruskan. Dia bukan penerbangan reguler. Itu penerbangan khusus yang dipakai untuk membawa WNA ini dalam kegiatan pekerjaan mereka. Terutama kontak erat juga, warga lokal kita sudah menyatakan sebagai kontak erat juga dan dinyatakan untuk karantina. Warga lokal berapa dong? Kita lagi identifikasi, tadi ada sekitar 20-an yang kita ambil, nanti bisa ketambahan juga besok. Artinya petugas-petugas yang tugas-tugas di bandara. Terkait temuan ini, Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada, sebab varian Omicron tidak bisa dihindari karena penularannya sangat cepat. Presiden juga mengimbau agar masyarakat dan pejabat negara tidak bepergian ke luar negeri hingga situasi mereda. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omicron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski begitu, pemerintah memastikan tidak akan menerapkan PPKM level 3 serentak akhir tahun. Sejumlah strategi akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Sampai dengan tahun baru, sampai dengan Januari itu tidak ada yang diturunkan. Dan berpotensi kemungkinan kalau misalnya ada daerah yang kurang bisa naik tingkat levelnya, dan tapi diketatkan, walaupun tidak di level 3 kan, tapi bisa dilakukan pengetatan. Berdasarkan data infeksi COVID-19 di Afrika Selatan, varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, namun memiliki tingkat keparahan lebih rendah dibanding varian Delta. Data penelitian dari Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati Universitas Airlangga, energi ikat varian Omicron pada manusia lebih tinggi dibanding varian Alpha dan Delta. Sedangkan Alpha hanya single mutation, point mutation, dan Delta hanya single point mutation. Tapi ini Omicron 2 sekaligus.
Nah, ini yang menjadi tanda-tanda penyebaran yang menjadi kewaspadaan kita. Karena kalau lebih tinggi berarti lebih mudah, ya wajar infektivitinya lebih tinggi. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo mengimbau masyarakat tidak perlu panik dengan varian baru COVID-19. Meski begitu, ia meminta pemerintah waspada dan melakukan deteksi dini. Pada Omikron ini itu ada kegagalan tes PCR untuk mendeteksi gen S namanya, ya kan? Nah, kalau ada kegagalan di situ, nah kita harus curiga bahwa ini, jadi kalau dia bisa melihat gen lain tapi yang gen S nggak bisa dilihat, maka berarti ini kemungkinan besar suspek ya adalah Omikron. Dilansir dari cnnindonesia.com, COVID-19 varian Omikron memiliki gejala berbeda dibanding virus corona lain, seperti tenggorokan gatal, bukan batuk, berkeringat malam hari, kelelahan, demam seperti flu, nyeri otot di banyak bagian tubuh, serta tidak kehilangan indera perasa dan penciuman. Tim Liputan CNN Indonesia.